Dalam video sebelumnya, kami membahas mengenai pengembangan dan modernisasi alutsista TNI AU. Kali ini kami akan membahas pengembangan postur dan modernisasi alutsista TNI AD yang sudah dipaparkan dari Rapim TNI 2021. Di periode sebelumnya, bisa dikatakan TNI AD mendapatkan batu loncatan yang signifikan dengan kedatangan beragam alutsista canggih dari berbagai macam negara, seperti AH-64E Guardian, Caesar 155, Hanud Mistral, Hanud Starstreak, dan beragam alutsista lainnya beserta pendukungnya. Hal ini tentu saja merupakan suatu pencapaian yang sangat baik. Dengan didukung alutsista modern dan canggih, TNI AD dapat mempelajari dan mengimplementasikan teknologi militer terkini. Pada Rapim TNI 2021 yang diselenggarakan pada 15 Februari lalu, Kementerian Pertahanan beserta para petinggi TNI AD telah mendiskusikan beberapa hal, terutama mengenai pengembangan postur TNI AD disertai dengan pembelian alutsista. Seperti apa rencana yang dimiliki oleh TNI AD yang dipimpin oleh Jenderal Andika Perkasa? Alutsista apa saja yang akan diakuisisi oleh TNI AD? Apakah ada halangan di dalam proses modernisasi alutsista TNI AD? Mari kita simak bersama-sama. Dalam peningkatan kualitas prajurit TNI AD, Jenderal Andika Perkasa telah beberapa kali melakukan pertemuan dan rapat bilateral dengan United States Army. Dalam rapat tersebut, Jenderal Andika Perkasa bertemu dengan Jenderal James Charles McConville dan beberapa petinggi US Army lainnya. Ia mengungkapkan keinginannya untuk menambah jumlah personel yang akan mengikuti JRTC pada September tahun 2021 sebanyak 200 orang. Dengan ini, TNI AD dapat mencetak prajurit dan perwira dengan kualitas yang terbaik. Tentu saja dari latihan JRTC, TNI AD dapat belajar apa saja kekurangannya dan segera melakukan improvisasi, terutama di bagian perlengkapan individu dan pengetahuan berbahasa Inggris. Berdasarkan sumber dari Rapim TNI, dikatakan bahwa TNI AD akan mengakuisisi 32 unit Black Hawk yang telah dilengkapi dengan sistem autopilot dan MV-22 Osprey. Sebenarnya terdapat pengadaan lain seperti 3 UAV system, akan tetapi belum dapat dipastikan jenis UAV apa yang akan diakuisisi oleh TNI AD ke depannya. Akan tetapi, terlihat dari proposal bahwa TNI AD menginginkan MQ-1C dan MQ-9 saat menerima kunjungan dari Chief of Office of Defense Cooperation US Army. Selain itu, terdapat perubahan pada susunan persenjataan yang akan dibawa oleh pasukan TNI AD, mulai dari modernisasi senjata perorangan, kelompok, regu, peleton, kompi, dan yonif. Dan nantinya, terdapat senjata anti-tank seperti Carl Gustaf M3E1 yang akan melengkapi peleton bantu dan kompi bantu. Perlu diketahui bahwa Carl Gustaf M3E1 merupakan senjata anti-tank generasi terbaru dari Swedia. Carl Gustaf memiliki beberapa jenis munisi yang sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu seperti menghancurkan bunker atau tank. Dan di masa depan, terdapat GCGM atau Guided Carl Gustaf Munition yang sedang dikembangkan dan diuji coba oleh Saab dan Raytheon. Kelebihan lainnya adalah Carl Gustaf M3E1 memiliki bobot yang lebih ringan, yaitu 3,4 kg dan lebih pendek 950 mm daripada generasi sebelumnya. Hal ini guna mempermudah operasional di lingkungan urban. Di masa mendatang, tiap kompi senapan TNI AD juga akan dilengkapi manpads sekelas FIM-92 Stinger. Hal ini akan mengubah taktik dan penggelaran lawan udara terbatas TNI AD, yang sebelumnya bergantung penuh pada batalion Arhanud. Dengan ini, bila mana terjadi serangan udara dari helikopter atau pesawat tempur lawan yang terbang rendah, kompi senapan dapat menetralisir ancaman tersebut secara mandiri. Dari program perencanaan Rapim TNI untuk TNI AD, sudah terlihat jelas proyeksi TNI AD di masa depan.
dengan memiliki pasukan infanteri yang memiliki kapabilitas untuk menetralisir ancaman udara dan kendaraan lapis baja musuh, bisa dipastikan TNI AD telah belajar dan ingin berbenah diri demi meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme semenjak mengikuti JRTC di Amerika Serikat. Tentu saja peningkatan profesionalisme TNI AD harus dilakukan secara bertahap dan terorganisir, seperti penyediaan amunisi yang mencukupi selama masa latihan agar personel TNI AD familiar dengan senjata atau alutsista yang digunakan. Mengingat masih banyak satuan AD yang mengalami keterbatasan amunisi sehingga membatasi kemampuan prajurit TNI AD. Dengan penambahan alutsista untuk penerbad, diharapkan teknisi puspenerbad siap untuk merawat dan menjaga kesiapan tempur alutsista yang kemungkinan akan tiba di masa yang akan datang. Tentu saja hal ini perlu didukung dengan komitmen Kementerian Pertahanan untuk siap mendanai perawatan dan ketersediaan suku cadang yang berkesinambungan agar alutsista tersebut tetap dalam kondisi prima dan siap tempur. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.